nih Mel. Bentar, stop recording. Udah mulai belum sih itu recordingnya? Udah ya? Udah dari tadi. Oke, mulai. Buka. Hmm. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi rancangan penelitian kami tentang menjelajahi desain penelitian tetap atau fixed dan fleksibel dalam sistem informasi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ardian Asari selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan penelitian yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Novi Cantika dengan NPM 2271020049. Ada Lutfia Maharani dengan NPM 2271020032. Mela dengan NPM 2271020037 dan Nigaluh Okubanawati dengan NPM 2271020045. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Mela. Kepada Mela saya persilakan. Baik, untuk pendahuluannya, desain dalam pengembangan sistem informasi ibarat blueprint atau rancangan awal sebuah bangunan. Tanpa desain yang matang, sistem yang dihasilkan bisa menjadi tidak efektif atau sulit dipelihara dan tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut beberapa alasan mengapa desain begitu penting. Yang pertama yaitu fokus pada pengguna. Desain yang baik memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua, efisiensi. Desain yang terstruktur dengan baik dapat mengoptimalisasi penggunaan sumber daya waktu, biaya, dan tenaga kerja dalam proses pengembangan. Yang ketiga, kualitas. Desain yang baik menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi baik dari segi fungsionalitas maupun tampilan. Yang keempat adalah pemeliharaan. Sistem yang dirancang dengan baik akan lebih mudah dipelihara dan dikembangkan di masa mendatang. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu kos, konsisten, nah, konsistensi atau desain memastikan adanya keseragaman dalam tampilan dan fungsi seluruh komponen sistem. Slide selanjutnya. Dalam pengembangan sistem informasi, ada dua pendekatan desain utama. Yang pertama, desain tetap. Desain ini bersifat rigid dan sulit diubah setelah sistem selesai dikembangkan. Semua fitur dan fungsionalitas sudah ditentukan di awal proyek. Yang kedua adalah desain fleksibel. Desain ini lebih dinamis dan memungkinkan perubahan serta penambahan fitur di masa mendatang. Desain ini lebih cocok untuk sistem yang kebutuhannya terus berubah. Lalu, perbandingan antara dua pendekatan ini yang sangat penting karena yang pertama memilih pendekatan yang tepat. Setiap proyek memiliki karakteristik yang berbeda dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing desain. Kita dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek. Mengantisipasi perubahan, dunia bisnis. Yang kedua adalah mengantisipasi perubahan. Dunia bisnis terus berubah dengan cepat. Desain fleksibel memungkinkan sistem informasi untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya. Desain tetap mungkin lebih murah dalam jangka lebih mudah dalam jangka pendek, tetapi desain fleksibel bisa lebih efisien dalam jangka panjang karena mengurangi biaya pemeliharaan. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kualitas. Dengan memahami trade-off antara desain tetap dan fleksibel, kita dapat membuat keputusan desain yang lebih baik dan menghasilkan sistem yang lebih berkualitas. Selanjutnya, ada di definisi dari desain tetap dan definisi dari desain fleksibel. Yang pertama, definisi dari desain tetap. Desain tetap adalah pendekatan pengembangan sistem informasi di mana struktur, fitur, dan fungsionalitas sistem ditentukan secara lengkap di awal proyek dan jarang mengalami perubahan setelah sistem selesai dikembangkan. Desain ini sering diibaratkan seperti cetak biru bangunan yang sudah final dan tidak bisa lagi diubah. Lalu desain fleksibel.
Desain fleksibel adalah pendekatan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Desain ini lebih dinamis dan adaptif. Selanjutnya, ada karakteristik desain tetap. Yang pertama, terstruktur. Semua komponen sistem didefinisikan dengan jelas dan terhubung satu sama lain secara logis. Yang kedua, rigid. Sulit untuk melakukan perubahan besar setelah sistem sudah berjalan. Yang ketiga, dokumen lengkap. Dokumentasi yang dihasilkan sangat detail dan komprehensif. Yang ketiga, yang keempat, metode pengembangan sering menggunakan metode waterfall yang bersifat linear dan berurutan. Selanjutnya, ada karakteristik dari desain fleksibel. Yang pertama adalah modular. Sistem dibangun dengan modul-modul yang dapat diubah atau diganti secara independen. Yang kedua ada iteratif. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan umpan balik pengguna. Yang ketiga, dokumentasi yang fleksibel. Dokumentasi lebih fokus pada arsitektur sistem dan prinsip-prinsip desain. Metode pengembang, yang keempat ada metode pengembangan. Metode yang sering digunakan yaitu metode agil yang bersifat iteratif dan inkremental. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan desain tetap. Kelebihan dari desain tetap ada tiga, yaitu perencanaan yang matang. Semua aspek, kelebihannya ada yang pertama, perencanaan yang matang. Semua aspek sistem sudah dipikirkan secara matang di awal. Yang kedua yaitu mudah diprediksi. Biaya dan waktu pengembangan dapat diestimasi dengan lebih akurat. Yang ke Yang ketiga, kualitas yang terjaga. Karena perubahan minimal, kualitas sistem cenderung lebih terjaga. Selanjutnya, ke slide berikutnya dulu. Eh, maaf, maaf, maaf. Tetap di slide sebelumnya. Lalu, kekurangan dan kelebihan desain tetap. Kekurangannya, kurang fleksibel, sulit untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis yang cepat. Yang ketiga adalah waktu pengembangan yang lama. Proses pengembangan cenderung lebih lama karena semua detail harus direncanakan di awal. Yang ketiga, resiko kegagalan yang tinggi. Jika terjadi kesalahan dalam perencanaan awal, biaya perbaikan akan sangat tinggi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan desain fleksibel. Kelebihan dari desain fleksibel yaitu fleksibilitas, di mana sistem dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis. Yang kedua, waktu pengembangan yang lebih cepat, di mana pengembangan dapat dilakukan secara bertahap dan fitur-fitur penting dapat segera dirilis. Yang ketiga, kualitas yang tinggi. Umpan balik pengguna secara terus-menerus membantu meningkatkan kualitas sistem. Lalu ada kekurangan dari desain fleksibel. Yang pertama, kurang terstruktur, di mana sistem mungkin kurang terstruktur di awal pengembangan. Yang kedua, sulit untuk diprediksi, di mana biaya dan waktu pengembangan sulit diestimasi dengan akurat. Yang ketiga, membutuhkan tim yang kompeten. Tim pengembang harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola perubahan. Selanjutnya, kapan penggunaan desain tetap dan fleksibel? Desain tetap sendiri cocok untuk sistem yang kebutuhannya sudah Desain tetap sendiri cocok untuk sistem yang kebutuhannya sudah sangat jelas dan tidak diperkirakan akan banyak perubahan di masa mendatang seperti sistem akuntansi dan sistem produksi yang sudah sangat matang. Lalu ada desain fleksibel yang paling cocok digunakan untuk sistem yang dikembangkan dalam lingkungan yang dinamis dan sering mengalami perubahan seperti aplikasi mobile atau sistem e-commerce. Selanjutnya, ini adalah analisis perbandingan desain tetap dan desain fleksibel. Fleksibilitas dalam desain tetap sangat terbatas. Perubahan setelah pengembangan selesai membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan, bahkan bisa menyebabkan gangguan pada sistem yang sudah berjalan. Desain fleksibel, fleksibilitasnya tinggi, sistem dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis, teknologi, atau regulasi. Ini memungkinkan sistem untuk tetap relevan dalam jangka panjang. Dalam hal biaya, desain tetap, biaya awalnya cenderung lebih rendah, namun biaya pemeliharaan dan perubahan di masa depan bisa sangat tinggi. Di dalam biaya
desain fleksibel sendiri, biaya awalnya mungkin lebih tinggi karena membutuhkan infrastruktur yang lebih fleksibel dan tim yang lebih kompeten. Namun, dalam jangka panjang, biaya keseluruhan bisa lebih rendah karena mengurangi kebutuhan untuk melakukan pengembangan ulang secara besar-besaran. Selanjutnya, dalam hal waktu, desain tetap memiliki waktu pengembangan awal cenderung lebih lama karena semua detail harus direncanakan secara matang. Desain fleksibel sendiri dalam hal waktu pengembangan awal lebih singkat karena pengembangan dilakukan secara bertahap. Fitur-fitur penting dapat segera dirilis dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Dalam hal kualitas, desain tetap kualitasnya cenderung lebih tinggi dan konsisten karena sudah direncanakan dengan matang. Namun, jika terjadi kesalahan dalam perencanaan awal, sulit untuk memperbaikinya. Dalam hal kualitas desain fleksibel, kualitas bisa bervariasi pada setiap iterasi. Namun, dengan penerapan praktik pengembangan yang baik, kualitas dapat dijaga dan ditingkatkan secara bertahap. Selanjutnya, dalam hal resiko, desain tetap, resiko kegagalan tinggi jika terjadi kesalahan dalam perencanaan awal. Perubahan yang signifikan setelah sistem selesai dikembangkan bisa sangat sulit dan beresiko. Desain fleksibel, resikonya lebih rendah karena perubahan dapat dilakukan secara bertahap. Setiap iterasi dapat diuji dan dievaluasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Slide selanjutnya, ada dokumen. Desain tetap, dokumentasinya sangat detail dan lengkap, namun sulit diperbarui. Lalu, desain fleksibel dalam hal dokumentasi lebih ringkas dan mudah diperbarui karena perubahan dilakukan secara bertahap. Yang berikutnya, dalam timnya, desain tetap membutuhkan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam perencanaan dan analisis sistem. Lalu, desain fleksibel membutuhkan tim yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang dinamis. Yang kedelapan, kapan menggunakan desain mana? Ja- eh, jadi, kapan kita harus menggunakan desain tetap atau desain fleksibel? Yaitu dengan cara gunakan desain tetap jika kebutuhan sistem sangat jelas dan tidak diperkirakan akan banyak perubahan. Yang kedua, kualitas dan keandalan sistem adalah prioritas utama. Yang ketiga, anggaran awal terbatas. Selanjutnya, gunakan desain fleksibel jika yang pertama kebutuhan bisnis terus berubah, yang kedua waktu untuk go to market sangat penting, yang ketiga tim pengembangan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan yang keempat prioritas adalah mendapatkan umpan balik pengguna secara cepat. Yang kemudian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ukuran proyek-proyek yang besar dan kompleks mungkin lebih cocok menggunakan desain tetap untuk tahap awal, kemudian beralih ke desain fleksibel untuk tahap pengembangan selanjutnya. Teknologi yang digunakan juga dapat mempengaruhi pilihan desain, atau apakah itu adalah desain tetap atau desain fleksibel, di mana teknologi yang baru dan terus berkembang mungkin lebih cocok dengan desain fleksibel. Lalu yang ketiga ada kultur organisasi, di mana budaya organisasi yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan akan lebih mendukung penggunaan desain fleksibel. Selanjutnya untuk studi kasus sendiri akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk studi kasus akan saya bahas sendiri. Pada mata kuliah kali ini, pada rancangan penelitian kali ini kami mengangkat studi kasus. Ada dua studi kasus yang kami ambil, yaitu pada penelitian ini tim kami mengambil dua studi kasus. Yang pertama adalah artikel ilmiah yang menerapkan desain fleksibel, dan yang kedua adalah karya ilmiah yang menerapkan desain tetap. Artikel ilmiah yang menerapkan desain tetap adalah perancangan sistem informasi penjualan pada toko Willow Kitty, dan artikel ilmiah yang menerapkan desain fleksibel adalah perancangan
sistem informasi penjualan berbasis web pada toko Rama Motor Lampung Timur. Yang kedua ada analisis kasusnya, yang dimana kami mengangkat analisis kasus ini menggunakan desain tetap dan fleksibel yang sesuai pada judul kami. Studi kasus 1, perancangan sistem informasi penjualan pada toko Willow Kitty atau yang menggunakan desain tetap. Perancangan detail. Artikel ini membahas tentang perencanaan penelitian yang sangat detail di awal, termasuk penentuan kebutuhan pengguna, desain database, dan tampilan antarmuka pengguna. Yang kedua ada pengembangan sekuensial. Tahap pengembangan yang dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis, perancangan DAD, perancangan ERD, dan desain antarmuka. Yang selanjutnya ada fleksibilitas terbatas. Sistem mungkin kurang fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis di masa depan. Yang selanjutnya ada dokumentasi lengkap. Artikel menyajikan dokumentasi yang lengkap tentang sistem yang tersedia, termasuk diagram alur, diagram entitas, relasi, dan desain antarmuka pada setiap desain aplikasi lengkap. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu tentang perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada toko Rama Motor di Lampung Timur atau yang menggunakan desain fleksibel. Karakteristik desain fleksibel. Sistem ini kemungkinan dirancang dengan pendekatan agile di mana pengembangannya dilakukan secara iteratif dan inkremental. Yang kedua ada analisis. Pengembangan literatif. Artikel yang membahas tentang pengembangan sistem dalam sprint yang singkat lengkap dengan setiap sprint menghasilkan fitur yang dapat digunakan. Yang selanjutnya ada keterlibatan pengguna. Pengguna sangat terlibat secara aktif dalam proses pengembangan untuk memberikan umpan balik karena metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode observasi dan wawancara langsung ke penggunanya. Yang selanjutnya ada fleksibilitas yang tinggi. Sistem yang dirancang untuk dapat dengan mudah digunakan dan diubah serta diperluas jika ada kebutuhan khusus atau alasan lainnya. Yang selanjutnya ada dokumentasi ringkas. Dokumentasinya lebih fokus pada fitur-fitur yang sedang dikembangkan dan kurang formal dibandingkan dengan dokumentasi pada desain tetap. Yang selanjutnya, adapun hasil implementasi kami pada analisis kali ini, yang pertama ada analisis perbandingan antara kedua studi kasus yang kami angkat menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan sistem informasi. Studi kasus perancangan sistem informasi penjualan pada toko Rama Willow Kitty mengadopsi pendekatan desain tetap atau waterfall, sedangkan perencanaan yang detail dan pengembangan yang berurutan. Sistem yang dihasilkan cenderung lebih kaku dan kurang fleksibel terhadap kok. Sedangkan sistem yang dihasilkan pada toko Rama Motor di Lampung Timur menerapkan pendekatan desain fleksibel yang menghasilkan sistem yang lebih adaptif dan mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis. Meskipun demikian, kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga pemilihan pendekatan yang tepat sangat bergantung pada konteks dan kebutuhan spesifikasi dari proyek pengembangan sistem informasi sendiri. Baik, dari studi kasus yang kami angkat, dari judul kami menarik kesimpulan yaitu penelitian ini telah membandingkan dua pendekatan sistem informasi, yaitu desain tetap dan fleksibel melalui studi kasus pada pengembangan sistem informasi penjualan di toko
Willow Kitty, dan Rama Motor Lampung Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing pendekatan memiliki karakteristik serta kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berbeda dan signifikan. Setiap desain tetap menawarkan struktur yang rigid dan perencanaan yang matang, namun kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, desain fleksibel memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan, namun membutuhkan tim yang kompeten dan pengalaman dan pengelolaan yang baik. Pilihan antara desain tetap dan fleksibel tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran proyek, kompleksibilitas, dan sistem sumber daya yang tersedia dan kebutuhan bisnis. Secara umum, desain fleksibel semakin populer dalam pengembangan sistem informasi modern karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Namun, desain tetap lebih relevan untuk proyek-proyek tertentu yang membutuhkan tingkat kepastian dan keandalan yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman tingkat mendalam tentang kedua pendekatan ini sangat penting bagi para pengembang sistem informasi sendiri dalam memilih metode-metode dalam menyesuaikan untuk setiap proyek yang akan dikembangkan ke depannya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kawan-kawan semua tentang mata kuliah kita, yaitu mata kuliah rancangan penelitian. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.